Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu mengenai metode-metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat kita artikan yaitu sebuah cara untuk mengimplementasikan suatu susunan rencana dalam pembelajaran. Agar apa? Agar meraih suatu keberhasilan saat proses pembelajaran. Metode pembelajaran juga berguna untuk mempermudah saat proses pembelajaran dan menjadikan siswa mendapat hasil dari belajarnya. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita rencanakan dapat kita raih sebaik mungkin. Metode pembelajaran juga berperan penting dalam penentuan keberhasilan suatu proses pembelajaran. Mengapa? Karena semakin kita baik dalam menggunakan metode pembelajaran, maka semakin lebih mudah kita meraih tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya itu ada 3 komponen dalam pembelajaran. Apa aja itu? Yang pertama adalah guru. Yang kedua adalah sumber belajar, dan yang ketiga adalah peserta didik. Yang pertama guru. Guru adalah seseorang yang memberikan sebuah ilmu pengetahuan. Baik itu ilmu pengetahuan berupa tentang agama, ilmu pengetahuan tentang moral, ataupun ilmu pengetahuan tentang bahasa, dan lain-lain. Yang kedua itu sumber belajar. Sumber belajar ini adalah sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai sebuah materi pembahasan dalam pembelajaran. Misalkan buku, yang mana di dalam buku ini terdapat sebuah pembahasan mengenai teori-teori, mengenai tata cara, terus ada juga mengenai cerita sejarah, dan lain-lain. Namun ada juga sumber belajar yang berbasis digital. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti film sejarah, yang mana dari semua itu tadi dapat kita jadikan sebagai sumber belajar, sebagai materi pembahasan dalam suatu proses pembelajaran kita. Selanjutnya kita akan membahas metode-metode pembelajaran. Metode-metode pembelajaran ini memiliki 4 dasar metode, yaitu yang pertama adalah metode ceramah, dan yang kedua adalah metode tanya jawab, dan yang ketiga adalah metode diskusi, dan yang terakhir adalah metode demonstrasi. Yang pertama metode ceramah. Metode ceramah ini adalah sebuah penjelasan-penjelasan mengenai materi yang hanya digunakan dengan bahasa lisan. Biasanya metode ini digunakan yaitu di depan para peserta didik, dan peserta didik hanya duduk diam dan mendengarkan apa yang disampaikan seorang pendidik. Metode ceramah ini memiliki karakteristik yang monoton, yang mana hanya seorang guru yang lebih banyak berbicara. Sehingga dalam menggunakan metode ini, kita memerlukan dukungan yang efektif dari seorang guru. Maksud dukungan di sini ialah contohnya seperti intonasi, terus kecepatan, yang mana jika seorang guru dapat melakukan 2 hal ini dengan baik, maka akan mendapatkan suasana emosional yang dapat membangkitkan motivasi dan perhatian para peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua itu adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini adalah sebuah metode yang berbentuk pertanyaan. Pertanyaan dari seorang guru kepada siswa ataupun pertanyaan dari siswa kepada seorang guru. Metode ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya ialah dapat memusatkan perhatian para peserta didik dan juga menjadikan peserta didik menjadi lebih aktif dan dapat mengasah pemikiran para peserta didik. Yang ketiga yaitu metode diskusi. Metode diskusi ini ialah sebuah metode yang menghadapkan para peserta didik
akan sebuah permasalahan. Tujuan metode ini ialah untuk memecahkan suatu permasalahan dalam pembahasan. Adapun hal yang perlu kita perhatikan dalam metode diskusi ini ialah kita harus memberikan pendapat yang relevan sesuai topik pembahasan yang didiskusikan. Pendapat juga harus logis atau masuk akal dan juga tidak menyinggung dan mengejek kepada orang lain. Manfaat metode ini dapat menjadikan peserta didik memahami antara satu sama lain dan mencari solusi yang efektif untuk memecahkan permasalahan yang sedang dibahas. Yang keempat itu adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini adalah metode yang memperagakan barang-barang dan juga kejadian dan suatu aturan-aturan dan juga sebuah urutan dalam melakukan kegiatan. Metode ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya ialah dapat memusatkan perhatian para peserta didik dan juga memperjelas pembelajaran dan konkret.